Hari ini genap 27 tahun kita memperingati gerakan reformasi 1998 yang telah mengubah banyak Indonesia. 1998 pada era Soeharto, kala itu di akhir-akhir jabatannya Indonesia sedang tidak baik-baik dan sangat buruk kondisinya. Krisis ekonomi, kerusuhan melanda antara 13 sampai 15 Mei dan pada akhirnya atas tekanan publik, tekanan rakyat, tekanan mahasiswa, Soeharto, Presiden Republik Indonesia kedua, menyatakan mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998. Dan inilah yang kita kenang sebagai sebuah peristiwa reformasi. Tetapi sayangnya sekarang reformasi seperti sesat di jalan. Reformasi seperti salah jalan. Reformasi seperti dibelokkan. Betul bahwa reformasi telah kita nikmati dengan kebebasan, terutama berdemokrasi. Kebebasan di negara kita terkait demokrasi harus kita acungi jempol, karena saat ini kita betul-betul berdemokrasi. Meskipun demokrasi sering dijahati oleh penguasa yang ingin berkuasa melanggengkan kekuasaannya. Betul, reformasi telah melahirkan kebebasan, siapapun boleh menjadi pemimpin. Tetapi tidak jugalah demokrasi harus diakali dengan mensiasati konstitusi supaya orang seperti Gibran yang masih kurang umur pada saat itu lolos menjadi calon wakil presiden. Itu bukan tujuan reformasi. Tujuan reformasi adalah agar Indonesia mendapatkan kemerdekaan dalam berdemokrasi, mendapatkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dari demokrasi yang bebas, bukan mendapatkan pemimpin yang buruk dan lebih buruk dari era sebelum reformasi. Inilah, kalau kita melihat sekarang, banyak aktivis-aktivis 1998 yang justru sekarang lari dari apa yang dia perjuangkan bersama idealismenya pada 1998. Banyak aktivis 98 sekarang yang justru menjadi hamba penguasa, menjadi hamba kekuasaan, dan menjadi penjilat kekuasaan. Mereka sekarang bertebaran di mana-mana di jantung kekuasaan. Ketika dulu mereka menolak rangkap jabatan, mereka sekarang justru pelaku rangkap jabatan. Ketika dulu mereka menolak perbuatan korupsi, mereka justru sekarang menikmati situasi yang korup. Ketika mereka dulu melawan penegakan hukum yang tidak berperi kemanusiaan dan tidak berkeadilan, justru mereka sekarang adalah bagian dari ketidakperi kemanusiaan itu dan bagian dari ketidakadilan itu. Reformasi telah disesatkan, reformasi telah dibelokkan, dan reformasi dibuat sesat di jalan. Lihatlah sekarang bagaimana aktivis-aktivis yang kita kenal dulu, senior-senior ini adalah pemilik suara yang lantang dengan idealisme kuat. Tetapi mereka sekarang sudah berdiskusi di hotel-hotel mewah bersama penguasa. Mereka sekarang duduk di lobi hotel-hotel mewah sambil menikmati kopi yang mahal bersama penguasa. Mereka telah kehilangan idealisme. Lantas sekarang, hei adik-adik mahasiswa, di mana idealismemu sekarang? Kita tidak boleh kehilangan idealisme yang sangat mahal tersebut. Kita tetap harus memegang idealisme tersebut. Cobalah kita lihat sekarang kondisi negara Republik Indonesia ini. Sistem pemerintahan kita pun seperti tidak jelas. Kita menganut sistem presidensial, tetapi presiden begitu-begitu saja. Kekuasaan parlementer seperti lebih kuat. Apa yang mau kita cari dengan reformasi 27 tahun? Ataukah kita harus mengulang sebuah reformasi yang baru untuk lebih menegakkan cita-cita arah perjuangan bangsa yang benar sesuai Undang-Undang Dasar 1945? Apakah kita harus melakukan kembali perjuangan masyarakat, pergolakan masyarakat untuk menggulingkan oligarki di negara ini supaya bangsa ini kembali pada ketujuan kemerdekaan yang telah disebutkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? 27 tahun bukan waktu yang singkat. 27 tahun sudah masuk dewasa. Reformasi kita telah dewasa. Tetapi sayangnya reformasi yang telah berumur dewasa itu disesatkan dan dimabukkan oleh kenikmatan korupsi yang justru malah semakin luar biasa, lebih buruk daripada yang terjadi di masa Orde Baru. Inikah yang mau kita tuju? Saya tidak setuju dengan kondisi kita saat ini. Maka saya berpikir bahwa jika penguasa
masih terus melanggengkan kejahatan-kejahatannya, mengelola keuangan negara dan mengelola negara, maka sudah selayaknya kita rakyat bangkit kembali, menggulingkan oligarki penguasa yang angkuh.